Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas satu hal yang mungkin sering banget kamu rasain, tapi jarang berani kamu akui, bahkan ke diri sendiri. Kita akan ngobrolin soal perasaan gagal. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, hidup kita sebenarnya baik-baik saja. Pernah gak sih kamu lagi santai, lagi nikmatin hari, terus iseng buka media sosial? Kamu lihat teman lama posting foto liburan di Eropa, teman lain baru aja beli mobil baru, ada lagi yang pamer cincin tunangan. Tiba-tiba, perasaan damai yang tadi kamu rasain hilang gitu aja. Langsung muncul pikiran, kok hidup gue gini-gini aja ya? Kapan ya gue bisa kayak mereka? Padahal, 5 menit sebelumnya, kamu gak ngerasa kurang apa-apa. Kamu baik-baik saja. Fenomena ini namanya astoris, comparison trap astoris, atau jebakan perbandingan. Ini adalah salah satu penyebab utama kenapa banyak dari kita merasa gagal. Bukan karena hidup kita benar-benar buruk, tapi karena kita terlalu sering membandingkan bab 1 dalam hidup kita dengan bab 20 dalam hidup orang lain. Yang kita lihat di media sosial itu cuma puncaknya, cuma hasil akhirnya. Kita nggak pernah tahu prosesnya yang berdarah-darah, kegagalan yang mereka alami, malam-malam tanpa tidur yang mereka lalui, atau bahkan utang yang mungkin mereka tanggung untuk mencapai itu semua. Dulu, aku juga sering banget terjebak dalam pikiran ini. Aku kira perasaan gagal yang aku alami itu murni karena aku kurang berusaha, kurang kerja keras. Aku terus-terusan mendorong diri sendiri sampai ke titik lelah. Tapi anehnya, perasaan itu gak hilang, malah semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya aku sadar, masalahnya bukan di usahaku. Masalahnya adalah standar hidup yang aku kejar, itu bukan lagi standarku sendiri. Standar itu, tanpa sadar, aku adopsi dari ekspektasi orang tua, dari pencapaian teman-teman, dari apa yang aku lihat di internet. Aku berlari di lintasan yang bukan milikku. Makanya, aku gak pernah merasa sampai. Nah, kalau kamu lagi dengerin ini sambil ngangguk-ngangguk dan mikir, kok ini gue banget ya? Coba deh, luangkan waktu sejenak. Sambil lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan mungkin share video ini. Kenapa? Karena di luar sana, ada banyak banget orang yang merasakan hal yang sama persis kayak kamu. Mereka merasa sendirian dengan perasaan ini, merasa ada yang salah dengan diri mereka. Dengan kamu membagikan video ini, mungkin kamu bisa membantu satu orang untuk merasa sedikit lebih baik dan gak sendirian lagi. Coba kita jujur sama diri sendiri. Banyak dari kita yang hidupnya sebenarnya stabil, punya pekerjaan, punya penghasilan yang cukup untuk hidup, punya teman-teman yang peduli, keluarga yang mendukung. Gak ada drama besar, gak ada masalah berat, tapi hanya karena hidup kita gak sesuai dengan timeline yang diciptakan masyarakat, kita langsung merasa tertinggal. Umur segini kok belum nikah? Umur segini kok karirnya masih stagnan? Umur segini kok belum punya rumah sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui kita. Padahal, siapa yang bikin aturan itu? Siapa yang bilang hidup ini adalah sebuah perlombaan? Nggak ada. Hidup itu bukan sprint, tapi maraton. Dan setiap orang punya garis start yang berbeda, jalur lari yang berbeda, dan tantangan yang berbeda di sepanjang jalan. Ada yang jalurnya mulus menanjak, ada yang penuh keelokan tajam, ada juga yang harus melewati jalan berbatu. Jadi, gimana bisa kita membandingkan progres kita dengan orang lain yang punya jalur yang sama sekali berbeda? Merasa gagal secara terus-menerus itu bahaya loh, pelan-pelan tapi pasti. Perasaan itu akan menggerogoti rasa syukur kita. Kita jadi lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang kita punya. Kita lupa melihat progres sekecil apapun yang sudah kita buat. Kita lupa bahwa sekadar bertahan di tengah dunia yang serba cepat. Dan menuntut ini saja sudah merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Setiap hari kamu bangun, menghadapi dunia, dan berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin, itu sudah sebuah kemenangan. Reaksi paling umum saat kita merasa gagal biasanya bukan refleksi diri yang sehat, tapi justru menyalahkan diri sendiri. Aku kurang pintar, aku kurang cepat, aku kurang berani,
aku kurang beruntung. Kita terus-menerus mencari-cari kekurangan dalam diri kita. Padahal, yang sering kali kurang, sebenarnya cuma satu. Jeda untuk berhenti sejenak, bernapas, dan benar-benar mengenali diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita mau? Bukan yang orang lain mau untuk kita, tapi apa yang benar-benar hati kita inginkan. Saat kita terlalu sibuk melihat keluar, kita lupa untuk melihat ke dalam. Kita lupa bahwa setiap orang punya definisinya sendiri tentang sukses. Mungkin bagi sebagian orang, sukses itu punya jabatan tinggi dan gaji besar. Tapi mungkin bagi kamu, sukses itu punya waktu luang untuk menekuni hobimu. Mungkin bagi orang lain, sukses itu keliling dunia. Tapi mungkin bagi kamu, sukses itu bisa melihat orang tuamu tersenyum bahagia. Gak ada yang salah, gak ada yang lebih baik. Semuanya valid. Dan di tengah kamu mencerna semua ini, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Aku pengen banget dengar cerita kamu di kolom komentar. Apa yang biasanya bikin kamu merasa gagal dan gimana cara kamu mengatasinya? Dengan berbagi cerita, kita bisa saling menguatkan. Siapa tahu, ada satu orang yang membaca komentarmu dan merasa, ternyata aku nggak sendiri. Mereka butuh mendengar bahwa hidup mereka nggak salah, cuma jalurnya memang beda. Jadi, aku mau bilang ini sekali lagi, pelan-pelan. Tapi ini penting. Kamu nggak gagal, hanya karena hidupmu nggak terlihat sewa hidup orang lain di media sosial. Kamu gak gagal hanya karena pencapaianmu berbeda dari teman-temanmu. Kamu cuma sedang menjalani versi hidup yang otentik, versi hidup yang mungkin belum banyak dipamerkan orang, tapi itu adalah versi hidupmu, dan itu lebih dari cukup. Kalau akhir-akhir ini kamu sering merasa ketinggalan tanpa tahu apa yang sebenarnya kamu kejar, mungkin ini saatnya untuk berhenti berlari. Berhenti sejenak, alihkan pandanganmu dari layar ponsel, dan lihatlah sekelilingmu. Lihat apa yang sudah kamu punya. Lihat sejauh apa kamu sudah melangkah dari titik awalmu. Mungkin kamu akan terkejut menyadari betapa jauhnya perjalananmu dan betapa banyaknya hal yang patut kamu syukuri. Mungkin masalahnya bukan hidupmu yang kurang, tapi kamu cuma terlalu sering melihat ke arah yang salah. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Rayakan setiap kemenangan kecil. Maafkan dirimu untuk setiap kesalahan. Dan yang terpenting, berhentilah membandingkan. Karena satu-satunya perbandingan yang sehat adalah membandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Selama kamu terus bertumbuh, sekecil apapun itu, kamu sudah berada di jalur yang benar. Jalurmu sendiri. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan sedikit perspektif baru buat kamu. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan mentalmu. Ingat, kamu berharga. Dan perjalanan hidupmu itu valid. Sampai jumpa di video selanjutnya.